Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 5 dalam mata kuliah Ekonomi Politik, kelas Ekonomi Syariah 6O, YIN Tulungagung. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Yuk simak videonya berikut ini. Saya Dewi Retnawati, NIM 12402173664 yang akan menjelaskan tentang definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dengan tujuan memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara yang pertama menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan memberikan kredit longgar. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara yang pertama menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Saya Nabila Duratanasikah, NIM 656 akan menjelaskan tentang fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga iklim investasi. Nah, kebijakan moneter itu dianggap bisa mengendalikan suku bunga. Nah, suku bunga itu sangat berpengaruh terhadap penanaman modal atau investasi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga-harga barang dan jasa. Nah, kebijakan moneter itu dianggap salah satu kebijakan ekonomi makro yang mencakup permasalahan inflasi, di mana kebijakan moneter yang tepat maka akan dapat memulihkan harga-harga barang maupun jasa. Yang ketiga, menurunkan laju inflasi. Nah, kebijakan moneter itu dianggap yang berkaitan dengan peredaran uang. Salah satu cara untuk menurunkan laju inflasi adalah mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Mengapa di Indonesia itu banyak sekali penganggurannya? Karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, pelaku utama dari kebijakan moneter adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengubah suku bunga dan tingkat diskonto, sehingga Bank Sentral dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan menurunkan tingkat diskonto. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap pelaku usaha yang akan mengembangkan sektor usahanya. Juga akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menekan laju inflasi. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral itu yang memiliki wewenang penuh atas kebijakan moneter harus selalu berusaha untuk menjaga kestabilan inflasi agar tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Hubungannya nilai tukar mata uang dengan kebijakan moneter adalah jika melemahnya nilai tukar mata uang dalam negeri, maka akan mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Lalu, kenaikan suku bunga juga akan meningkat dengan sangat tajam, serta harga barang produk impor itu juga akan meningkat. Nah, di sini peran kebijakan moneter adalah
untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Yang terakhir, meningkatkan neraca pembayaran. Nah, jika menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang tepat, maka akan dapat menjaga kestabilan atau meningkatkan neraca pembayaran. Saya Dela Ardita Andi Putri, NIM 12402173678. Di depan tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai definisi kebijakan moneter dan juga fungsi kebijakan moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Sentral atau BI, yang digunakan untuk menentukan kebijakan moneter mana yang akan diambil. Instrumen kebijakan moneter ada 6. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka atau Open Market Operation. Nah, kebijakan ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar atau JUB dalam masyarakat. Caranya, BI bisa menjual atau membeli surat-surat berharga dalam pasar modal. Menjual surat berharga dilakukan BI ketika JUB dalam masyarakat sangat banyak, sehingga BI akan menjual surat berharga dan kemudian uang dalam masyarakat akan diterima oleh BI. Nah, dengan ini maka JUB dalam masyarakat akan berkurang. Sedangkan membeli surat berharga dilakukan ketika JUB dalam masyarakat sangat sedikit atau kurang. Nah, ketika BI membeli surat berharga, maka BI akan menukarkannya dengan uang, sehingga JUB dalam masyarakat akan meningkat. Contoh dari kebijakan ini adalah ketika Bank Indonesia melelang SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Begitu juga ketika Bank Indonesia membeli atau menjual surat-surat berharga di pasar modal. Instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan diskonto atau diskon polis. Nah, kebijakan diskonto ini digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dalam masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat itu banyak, maka Bank Sentral akan menaikkan suku bunga, sehingga masyarakat akan cenderung untuk menabungkan uangnya atau berinvestasi ke bank. Begitu juga sebaliknya, apabila JUB atau jumlah uang beredar dalam masyarakat itu sedikit, maka Bank Sentral akan menurunkan suku bunga bank, sehingga masyarakat akan cenderung menggunakan uangnya untuk konsumsi, sehingga JUB dalam masyarakat akan meningkat. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga adalah cash ratio. Nah, cash ratio ini merupakan kebijakan cadangan kas yang dilakukan oleh BI. Nah, BI memiliki wewenang untuk mengatur, menaikkan, atau menurunkan cadangan kas yang ada dalam bank umum. Dalam hal ini, bank umum akan menerima dana atau uang dari masyarakat melalui tabungan, deposit, maupun giro. Nah, diskonto ini merupakan persentase dari uang tersebut yang tidak boleh dipergunakan oleh bank atau tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain. Apabila Bank Sentral atau BI menaikkan cash ratio atau cadangan kas, maka bank umum akan semakin banyak menimbun uang dari masyarakat, sehingga JUB dalam masyarakat akan berkurang. Nah, sedangkan apabila BI atau Bank Sentral menurunkan cash ratio atau cadangan kas, maka bank umum akan lebih banyak mengeluarkan uang kepada masyarakat, sehingga JUB atau jumlah uang beredar dalam masyarakat akan semakin bertambah. Untuk instrumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, nama saya Bayu Haji Rismanto dengan NIM 612. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai kebijakan moneter yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya Dela. Nah, kebijakan moneter yang selanjutnya yaitu kebijakan kredit ketat, yang mana kebijakan kredit ketat ini berhubungan dengan pengawasan. Jadi pengawasan mengenai jumlah uang yang beredar jadi diatur. Nah, kebijakan ini itu cocok digunakan saat terjadi inflasi, yang mana apabila terjadi inflasi atau sebuah fluktuasi yang tidak merata dari keuangan yang ada, maka kebijakan ini bisa diterapkan atau dilakukan dari Bank Sentral untuk masyarakatnya, yang mana ini kredit ketat ini mengatur pajak kredit yang dapat mengatur keuangan sehingga uang yang beredar itu tidak akan disalahgunakan. Baik, selanjutnya yakni kebijakan dorongan moral. Nah, sesuai dengan namanya, kebijakan dorongan moral ini yaitu mengatur dengan pengumuman
himbauan. Jadi seperti pengumuman yang ada dari Bank Sentral kepada pebisnis ekonomi. Jadi memberikan pengumuman seperti himbauan yang mana nantinya itu seperti pinjaman dapat ditahan atau dilepaskan. Nah, tetapi kebanyakan dari pengumuman ini itu tidak diterapkan dengan bijak. Jadi aksinya itu kebanyakan tidak ada karena ini hanya sekedar himbauan saja. Kemudian selanjutnya itu penetapan cadangan wajib minimum. Nah, cadangan wajib minimum ini dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara cadangan minimumnya yang diturunkan, maka akan terjadi peningkatan dari deposito. Nah, peningkatan deposito ini pun akan berimbas kepada jumlah uang yang beredar itu semakin meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila cadangan minimum ini dinaikkan, maka depositonya itu akan menurun atau melemah. Nah, begitu juga dengan uang yang beredar, maka itu uang yang beredar pun akan menurun juga. Nah, jadi rasionya ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar itu dengan memainkan jumlah dana yang ada. Jumlah dana yang dari cadangan perbankan itu yang mana itu harus disimpan oleh pemerintah. Terima kasih. Saya Polikarpus Aditya Ratna NIM 691 akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan mata uang. Salah satu hubungan jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi adalah jika uang yang beredar bertambah banyak, maka secara otomatis transaksi ekonominya semakin meningkat. Karena masyarakat banyak yang memegang uang dan bisa memenuhi berbagai kebutuhannya, serta bisa juga digunakan untuk investasi. Hal ini bersangkutan dengan stabilitas moneter, karena salah satu faktor yang menyebabkan stabilitas moneter di suatu negara baik adalah jika pengendalian uang dapat dilakukan dengan baik, dan salah satu penyebab kacaunya moneter adalah jika pengendalian moneter dilakukan dengan kurang baik. Oleh karena itu, perlunya mengkaji hubungan antara jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut Sri Mulyani Indrawati, beberapa cara penggolongan uang antara lain yang pertama M1. Uang menurut definisi tradisional yaitu uang koin, uang kertas yang beredar, dan uang giral. Yang disesuaikan yaitu deposit interbank, deposit pemerintah, dan uang tunai dalam proses pengumpulan dalam kategori transit. Yang kedua M2 sama dengan M1 plus deposit pada bank komersial. Yang ketiga M3, M2 plus deposit dari bank tabungan manual, tabungan dan bagian dari utang dan kredit. Yang keempat M4 sama dengan M2 plus sertifikat deposit yang dapat dinegosiasikan. Dan yang kelima M5 sama dengan M3 plus sertifikat deposit yang dapat dinegosiasikan. Teori Keynes menyatakan bahwa permintaan uang merupakan fungsi yang tidak stabil, tergantung kondisi dan keadaan yang terus berubah. Pengertian yang tidak stabil sangat dipengaruhi oleh JUB dan dipergunakannya uang tersebut dengan waktu yang tempat yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan terjadi suatu kondisi yang berubah-ubah atau fluktuasi. Nama saya Zainun Eka Prasetyo, NIM 671. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter yang mendorong kebijakan fiskal. Salah satu instrumen kebijakan moneter itu adalah penerapan suku bunga, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga tabungan. Kebijakan moneter yang tepat itu bisa mendorong kenaikan fiskal. Terjadi apabila kebijakan suku bunga pinjaman yang diberikan itu berada dalam posisi yang benar-benar layak untuk dipinjamkan. Maksudnya itu tidak memberatkan para debitur. Karena jika suku bunga pinjaman yang diperoleh oleh para debitur itu dianggap tidak layak, maka para pelaku dunia usaha itu tidak akan meminjam dana dari bank tersebut. Nah, dengan memperoleh dana pinjaman yang layak, maka aktivitas dunia usaha itu akan menjadi lebih bergairah, karena dana pinjaman tersebut bisa dipakai untuk
meningkatkan innovation produk atau melakukan ekspansi dunia usaha yang dianggap menguntungkan untuk masa depan. Peningkatan aktivitas bisnis yang diikuti oleh peningkatan aktivitas produksi perusahaan itu akan memberi pengaruh pada naiknya pendapatan perolehan pajak, karena semakin tinggi jumlah pendapatan, itu jumlah pajak yang diterima itu juga akan semakin tinggi. Saya, Wening Indasari, NIM 652, akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu studi kasus. Sesuai dengan tema materi, yaitu studi kasus kali ini akan membahas studi kasus kebijakan moneter. Studi kasus ini saya ambil dari sebuah laman berita yang berjudul Bauran Kebijakan Melawan Dampak COVID-19. Langsung saja, kita telah mengetahui bahwa saat ini dampak dari COVID-19 sangat mengkhawatirkan. Banyak negara-negara yang telah mengambil keputusan untuk menutup diri ataupun lockdown. Nah, maka keputusan menutup diri ataupun lockdown ini akan berdampak pada berhentinya kegiatan ekonomi yang mana berhentinya kegiatan ekonomi ini sebagai antisipasi untuk menghentikan semakin merebaknya penularan COVID-19. Nah, namun konsekuensinya pertumbuhan ekonomi pada global akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Bank Indonesia pada awalnya pada bulan Februari 2020 itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5,0 sampai 5,4%. Namun kemudian direvisi, dirubah lagi, dikoreksi menjadi pada angka 4,2 sampai 4,6% pada Maret 2020. Nah, untuk mengantisipasinya, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus yang dikeluarkan bersama dengan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia dalam 2 bulan terakhir telah mengeluarkan kebijakan moneter dalam meminimalisir dampak virus corona pada perekonomian Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini adalah menurunkan BI 7 days reserve repo rate sebesar 25%, sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Kemudian mengoptimalkan strategi investasi pasar DNDF, yaitu Domestic Non-Deliverable Forward, kemudian pasar spot dan juga pasar SBN guna meminimalkan resiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah, dan kemudian menurunkan giro wajib minimum valuta asing bank umum konvensional dari yang semulanya 8% menjadi 4%. Kemudian relaksasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah ini guna menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga tetap berdaya tahan di tengah resiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap terkendali sesuai nilai fundamental, didukung oleh kinerja neraca pembayaran Indonesia yang tetap terjaga. Nah, kemudian pemerintah kembali melanjutkan dengan stimulus ekonomi jilid 2 yang berisi kebijakan fiskal dan non-fiskal, utamanya untuk menopang aktivitas industri. Nah, termasuk dalam paket stimulus fiskal yaitu pembebasan pajak penghasilan pada PPh pasal 21 untuk pekerja, kemudian penundaan pengenaan PPh pasal 22 untuk impor, dan pengurangan PPh pasal 25 badan sebesar 30%. Nah, bauran kebijakan atau kolaborasi kerjasama kebijakan antara kebijakan moneter dan fiskal ini diharapkan mampu membuat pelaku usaha lebih tenang, sehingga tekanan ke pasar keuangan, pasar modal, dan sektor real bisa berkurang atau mereda.
investasi pada portofolio dan investasi langsung diharapkan membaik, sehingga indeks harga saham gabungan atau IHSG di BEI ini dan akan kembali menguat, rupiah juga akan kembali menguat karena kepercayaan pasar yang membaik. Namun sayangnya bauran kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah ini kurang adanya mendapat respon yang baik oleh pasar. Merespon capaian dari kondisi pasar yang cenderung kurang menggembirakan ini, maka Bank Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas pasar, uang, dan sistem keuangan. Nah, kebijakan ini Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7 days reserve repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,50%. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga turut mengeluarkan aturan untuk memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia. Nah, stimulus yang diberikan berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19, sehingga pada para debitur ini tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berdasarkan studi kasus tadi dapat kita ketahui bahwa dalam menghadapi merebaknya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mana kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak pada pertumbuhan ekonomi.